Pernah nggak kamu lagi kumpul keluarga, terus pas kamu curhat lagi stres atau butuh healing, tiba-tiba paman atau ayahmu nyeletuk, "Alah, baru gitu aja stres. Zaman papa dulu kerja banting tulang dari pagi sampai malam nggak ada tuh yang namanya mental health-an. Kalian ini cuma kebanyakan main HP." Rasanya sakit kan? Gen Z sering banget dicap sebagai generasi stroberi. Kelihatannya cantik, tapi gampang hancur. Tapi benarkah kita selembek itu? Atau jangan-jangan kita justru generasi pertama dalam sejarah manusia yang berani membongkar sampah emosional yang selama puluhan tahun dipendam oleh generasi sebelumnya? Di video kali ini, kita akan bedah tuntas kenapa Gen Z lebih peduli sama kesehatan mental. Kita akan masuk ke lab science untuk melihat gimana struktur otak kita berubah karena internet dan gimana ketidakpastian ekonomi menciptakan teror yang nggak pernah dirasakan generasi sebelumnya. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Mari kita bedah kenapa generasi kita terlihat begitu rapuh, tapi sebenarnya sedang berjuang paling keras. Mari kita mulai dari variabel yang paling jelas, smartphone. Generasi boomer atau Gen X kalau pulang kerja ya sudah selesai. Dunia mereka terbatas pada apa yang mereka lihat di depan mata. Tapi Gen Z, kita hidup di dalam desa global yang nggak pernah tidur. Masalahnya bukan cuma soal tugas yang masuk lewat WhatsApp di jam 11 malam, tapi soal perbandingan sosial yang masif. Secara biologis, otak manusia hanya didesain untuk bersosialisasi dengan sekitar 150 orang. Ini disebut Dunbar's number. Tapi lewat media sosial, kita dipaksa melihat pencapaian jutaan orang setiap hari. Umur 20 sudah punya startup, umur 22 sudah beli rumah mewah. Otak kita secara konstan berteriak bahwa kita gagal. Tekanan ini memicu pelepasan hormon kortisol yang terus-menerus. Kita bukan manja, tapi kita sedang mengalami overload informasi yang secara fisik melelahkan sirkuit emosi di otak kita. Nah, sebelum kita masuk ke data ekonomi, ada satu fakta yang sangat mengejutkan. Tahukah kamu kalau julukan generasi stroberi atau anggapan bahwa kita lembek sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan diri dari generasi orang tua kita untuk menutupi kegagalan emosional mereka sendiri? Kita akan bahas kenapa mereka secara nggak sadar menularkan kecemasan mereka kepada kita nanti di bagian akhir. Tapi sekarang, mari kita lihat dulu apa yang terjadi dengan sistem syaraf kita. Dulu, ngomongin depresi itu dianggap aib. Kalau ada yang kena gangguan mental, solusinya cuma satu, kurang ibadah. Mentalitas suffer in silence atau menderita dalam diam itu dianggap sebagai tanda kekuatan. Tapi apa hasilnya? Angka kekerasan dalam rumah tangga tinggi, trauma yang diwariskan secara turun-temurun, dan ledakan emosi yang tidak terkendali di masa tua. Gen Z lahir di era di mana informasi adalah oksigen. Kita punya akses ke jurnal psikologi dan konten edukasi dari para ahli. Kita mulai sadar kalau mental health itu sama seperti kesehatan fisik. Kalau jantungmu bermasalah, kamu ke dokter, bukan cuma disuruh sabar. Kesadaran ini adalah bentuk evolusi. Kita lebih peduli mental health karena kita nggak mau jadi orang tua yang meledak sama anak karena punya luka masa lalu yang nggak pernah sembuh. Kita adalah generasi yang sedang melakukan intergenerational healing. Sering dengarkan kalimat zaman dulu papa gaji kecil aja bisa beli rumah. Ini bukan sekedar nostalgia, ini adalah data. Secara ekonomi, Gen Z menghadapi dunia yang jauh lebih brutal. Harga properti naik ribuan %, sementara upah real hampir stagnan. Dunia luar terasa sangat tidak aman bagi kita. Ada ancaman krisis iklim, ketidakpastian kerja karena AI, dan biaya hidup yang mencekik. Karena dunia luar sudah nggak bisa kita kontrol, akhirnya Gen Z fokus ke apa yang bisa kita kontrol, interior diri kita. Mental health adalah benteng terakhir kita. Kalau kita nggak bisa menjamin masa depan finansial, minimal kita ingin menjamin kewarasan pikiran. Itulah kenapa bagi kita konsultasi ke psikolog bukan kemewahan, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup. Teman-teman, di tengah semangat kita peduli mental health, ada satu jebakan yang sering kita masuki, self-diagnosis. Karena sering melihat konten psikologi di TikTok, kita gampang banget melabeli diri sendiri sebagai bipolar, ADHD, atau depresi, hanya karena melihat video 15 detik. Kita harus hati-hati,
Peduli mental health artinya mencari bantuan profesional, bukan mencari alasan untuk tidak bertanggung jawab. Kesehatan mental adalah alat untuk membuat kita jadi lebih kuat, bukan untuk menjadikan kita korban selamanya. Gunakan informasi internet sebagai pintu masuk, tapi biarkan profesional yang memberikan diagnosanya. Secara neuroscience, otak Gen Z memang berbeda. Karena sejak kecil terpapar stimulasi digital, prefrontal cortex kita, pusat logika, seringkali dikalahkan oleh amigdala, pusat emosi dan rasa takut. Internet memberikan kita berita buruk dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Perang, bencana, pembunuhan, semuanya masuk ke kantong celana kita lewat smartphone. Amigdala kita jadi terus-menerus dalam mode siaga. Inilah yang menyebabkan prevalensi anxiety disorder, gangguan kecemasan, pada Gen Z jauh lebih tinggi. Kita bukan mencari-cari penyakit, tapi tubuh kita memang sedang bereaksi terhadap serangan informasi yang luar biasa masif. Gen Z adalah musuh bebuyutan dari toxic positivity. Kita benci kalimat, "Sudahlah, jangan sedih terus. Lihat tuh, orang lain lebih susah." Bagi kita, itu adalah bentuk invalidasi emosional. Sains membuktikan bahwa memendam emosi negatif, represi, justru akan memicu masalah kesehatan fisik, mulai dari gangguan lambung sampai melemahnya sistem imun. Gen Z lebih memilih untuk jujur dengan rasa sakitnya. Kita belajar bahwa nggak apa-apa untuk nggak oke. Dengan mengakui kesedihan, kita sebenarnya sedang memprosesnya agar tidak menumpuk menjadi bom waktu di masa depan. Ironisnya, di zaman di mana kita paling terkoneksi secara digital, kita justru merasa paling kesepian secara emosional. Interaksi lewat layar tidak bisa menggantikan pelukan, tatap mata, dan kehadiran fisik yang melepaskan hormon oksitosin, hormon kasih sayang. Kurangnya koneksi nyata ini membuat Gen Z merasa terisolasi. Rasa kesepian adalah pemicu besar masalah mental. Kesadaran akan mental health ini sebenarnya adalah upaya kita untuk mencari koneksi yang tulus. Kita mencari komunitas yang bisa menerima kerentanan kita, karena di dunia luar, kita sering dipaksa untuk tampil sempurna. Ingat rahasia soal julukan generasi stroberi yang saya mention tadi? Secara psikologis, banyak orang tua dari generasi sebelumnya mengalami apa yang disebut emotional neglect, atau pengabaian emosional di masa kecil mereka. Mereka dididik jadi robot kerja yang nggak boleh nangis. Ketika mereka melihat Gen Z begitu vokal soal perasaan, ada rasa iri dan tidak nyaman yang muncul secara bawah sadar di dalam diri mereka. Menghujat kita lembek adalah cara otak mereka untuk memvalidasi penderitaan mereka dulu. Seolah-olah mereka ingin bilang, "Aku dulu menderita dan diam saja. Kenapa kamu boleh berteriak?" Jadi kita bukan generasi yang lemah. Kita adalah generasi yang cukup kuat untuk menghadapi apa yang paling ditakuti generasi sebelumnya, yaitu perasaan kita sendiri. Kita sedang memutus rantai trauma agar anak cucu kita nanti tidak perlu lagi merasa asing dengan diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa malu kalau kamu peduli sama kesehatan mentalmu. Itu bukan tanda kamu kalah, itu tanda kamu sadar. Kamu sedang merawat aset paling berharga dalam hidupmu, yaitu pikiranmu. Sekarang, saya pengen nanya ke kalian. Pernah nggak kalian ada di posisi ingin terbuka soal mental health, tapi malah dipatahkan oleh orang terdekat? Dan gimana perasaan kalian saat itu? Yuk kita saling menguatkan di kolom komentar. Mari kita buat ruang diskusi ini jadi tempat yang aman buat kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya di Kecoa Elektrik untuk konten-konten bedah realita lainnya. Makasih udah nonton sampai habis. Tetaplah terjaga, pelihara kesehatan mentalmu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!